Kelihatan ya? Kelihatan semua? Terlihat, Dok. Oke. Suara saya jelas? Jelas, Dok. Jelas, Dok. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan saya bahas mengenai tata laksana pemeriksaan klinis temporomandibular disorder. Di sini Anda harus memahami ya, terutama anamnesis, bagaimana cara pemeriksaan klinis, bagaimana alur tata laksananya dan tata laksana, serta evaluasinya. Jadi di sini saya bedah lumayan agak banyak, jadi untuk pengetahuan juga nanti Anda sering banget ini, kasus ini ditemui di praktek sehari-hari, praktek kedokteran gigi sehari-hari. Oke, pendahuluan kita bicara ke nyeri orofasial ya. Tahun 2013 dan 2014 ini sudah mulai dideklarasikan yaitu Global Year Against Orofacial Pain and International Association for the Study of Pain ya. Nah, kondisi nyeri orofasial ini salah satunya adalah TMD. Ini menurut klasifikasi 2022 ya. Orofacial pain classification. Nah, ini kita bicara etiologi ya. Masih menjadi suatu yang harus diteliti ya, bagaimana diagnosis dan tata laksana. Nah, kita skupnya ke TMD. TMD ini adalah bagian dari orofacial pain ya. Dengan istilah kolektif yang mencakup sejumlah masalah klinis meliputi otot mastikasi, sendi temporomandibular, dan struktur-struktur terkaitnya atau keduanya. Saling berhubungan ya. Nah, ini sistem klasifikasi nyeri orofasial ya. Ini ada 3, International Association for the Study of Pain, International Headache Society, American Academy of Craniofacial Pain. Nah, ini adalah klasifikasi ya, klasifikasi dari si IASP. Saya lupa masukin yang terbaru ada lagi nih. Nanti saya share ke apa namanya si Najla nanti mengenai klasifikasi yang terbaru. Terakhir itu saya membahas mengenai itu masalah coding ya, masalah coding di bagaimana membaca orofacial pain. Ya, selanjutnya adalah International Headache Society ya. Ini ya bagian ada migraine, tension headache, trigeminal autonomic, lalu secondary headache, lalu ada painful cranial neuropathy dan lain sebagainya. Ini bisa Anda baca ya di sistem klasifikasi yang sebelumnya. Nah, ini bagaimana perbedaannya? Jadi perbedaan masing-masing kategori ini biasanya mendetail ya. Bagaimana cara membaca? Jadi kayak gini nih. 13.1 dia trigeminal neuralgia. Jadi membacanya apa diagnosis yang kira-kira Anda temukan apa? Lalu Anda spesifikkan dengan coding. Nah, ini codingnya ICHOP namanya. Ya, ICHOP saya baru ingat. International Classification of Orofacial Pain. Anda buka di internet banyak itu ya. Mengenai coding ini nih. Coding 13.1.1.2 kayak gini-gini. Ya. Lalu American Academy of Craniofacial Pain ya. Ya. Temporomandibular selalu masuk ya. Hampir sebagian dia masuk untuk apa namanya temporomandibular disorder. Ini adalah taksonomi, ya sama juga klasifikasi juga. Ya ini kadang-kadang ini yang dipakai di Oxon, di textbook Oxon ya. Jadi kita kalau ngomongin TMD di bidang prostetik dentistry non bedah ya. Lalu klasifikasi orofacial pain tahun 2019 ya. Nah, dari sistem klasifikasi tersebut kan berbagai macam ya, berbagai sudut pandang. Nah, ini dikerucutkan untuk mendapatkan suatu diagnosis yang spesifik ya. Dulu sistem klasifikasi ini ada research diagnosis kriteria tahun 2013-12 ini. Lalu disempurnakan menjadi diagnosis kriteria dari temporomandibular disorder.
Nah, ini perbedaan RDC-TMD sama DC-TMD. Jadi yang dipakai sekarang secara internasional, sebelum ada yang terbaru ya, katanya ada yang terbaru lagi tahun 2022, tapi sampai sekarang saya belum pernah lihat barangnya seperti apa. Tapi masih kita pakai yang ini. Jadi cara Anda menentukan diagnostiknya apa. Ini khusus temporomandibular disorder ya, karena udah mulai spesifik TMD. Nah, jadi ada pain related temporomandibular disorder, intraartikular, dan lain sebagainya ya. Nanti di Oxon akan dibedah lagi lebih dalam lagi di apa textbook Oxon ya. Nah, ini berikut adalah examination form. Anda sudah melakukan CSL kan sebelumnya? Sudah pernah kan antar teman? Sudah pernah ya, Najla? Udah dok. Sudah ya. Jadi Anda mengisi ini menurut tahapan-tahapan pemeriksaan di CTMD. Jadi ya lokasi nyeri, lalu lokasi pusingnya di mana, lalu incisional relationship-nya bagaimana, opening movement bagaimana, lateral protrusive movement-nya bagaimana, ya. Apakah ada suara pada saat buka tutup mulut, apakah ada klik atau ada klik dengan disertai dengan nyeri, ataukah ada joint locking, ya, atau ada ketegangan otot pada daerah TMD, TMJ. Lalu Anda cek lagi dengan otot-otot tambahan lainnya. Lalu Anda bisa menyimpulkan di sini diagnosisnya apa. Berikut adalah video pemeriksaan TMD yang menurut DC TMD. Anda bisa lihat ya di sini. Suaranya kedengeran? Suaranya kedengeran? Enggak dok. Suaranya nggak keluar? Enggak dok. Kok bisa nggak keluar sih? Mungkin waktu di share screen-nya diklik share sound-nya dok. Caranya gimana? Waktu pas mau share screen, jadi ulang dulu dok nanti pas share screen. Di stop Ini, share. ini udah stop share terus? Belum stop share dulu dok semuanya. PPT-nya. Oh, stop share Dari. terus? Nah nanti waktu share screen ada klikan paling pojok kiri kalau nggak salah dok. Share sound. Oh iya, share sound ya, share sound. Oh iya, oke. Oke. Kedengeran nggak? Kedengeran? Ya udah, silakan Anda lihat dulu ya. The following video is an illustration of the standardized clinical examination based on the diagnostic criteria for temporomandibular disorders. I will be doing an examination and there are few instructions that I would like to review with you. The first one is that I will be asking you about pain, and pain is a personal experience. Only you know if you have pain. When I ask you about pain, I want you to answer either yes or no, and if you are not sure, give me your best answer. If you feel pain, I will be asking you if that pain is familiar, and familiar pain refers to pain that is similar or like the pain you may have experienced in the same area during the last 30 days. In addition, if you feel pain in the temple area, I will be asking you if that pain is familiar to any headache that you may have had in the temple region in the last 30 days. Is that clear? Yes. For the purpose of this examination, I'm interested about pain that you may experience here, 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 or inside your mouth. Have you experienced pain in any of these areas during the last 30 days? Yes. Could you please show me with a fingertip all the areas that you have experienced pain? Here, here, and here. Okay, now let me just confirm. Right here, Yes. right temporalis, right here, Yes. right joint, right here, Yes. right masseter, this area as well. Yes. Left temporalis, right here. Yes. Could you please move your jaw forward for me? And come back. Right where my finger is, that was your Yes. left joint, and right here as well. Yes. Left masseter. Have you experienced pain in any other area during the last 30 days? No. Sonia, have you experienced any headaches during the last 30 days? Yes.
Could you please show me with a finger all the areas you have experienced headaches? Here and here. Okay, let me just confirm. You have pain right here, headaches. Right temporalis, have you experienced headaches here? Yes. And here as well? No. Right others. Have you experienced headaches in any other areas during the last 30 days? No. And now I'm going to place a pencil mark on your teeth to take some measurements, and I will be able to eliminate them at the end of the examination, okay? Could you please put your back teeth completely together? And reference tooth number 8. Horizontal measurement, 2 millimeters. Open for me, please. Vertical measurement, 2 millimeters. Bite down, please. Midline deviation, 0. Sonia, now what I would like you to do is to put your back teeth completely together, and then you are going to slowly open as much as you can, even if painful, and then you will close and put your back teeth completely together again, and I would like you to repeat that movement 3 times, okay? Corrected deviation. Sonia, now what I would like you to do is to open your mouth as much as you can without feeling any pain or increasing any pain that you may have right now, and I will take a measurement. Okay. $19 millimeters. And now what I would like you to do is to open your mouth as wide as you can, even if painful, and I will take a measurement, okay? $41 millimeters. Close. Did you experience any pain with this movement? Yes. Could you show me with a finger where did you experience pain, please? Here, here, and here. Okay, let me just confirm the area. Right here. Yes. Is this pain familiar? Yes. Is familiar to a headache? Yes. Right temporalis. Right here as well. Yes. Is this pain familiar? Jadi ada konfirmasi Right ulang ya. joint. Dari Right keluhan here. pasien dikonfirmasi Yes. ulang. Is this pain familiar? Yes. Right masseter. Right here. Familiar? Yes. Left temporalis. Is this familiar to a headache? Yes. Now let me ask you one more question. You mentioned that you have only experienced headaches in this area during the last 30 days. Have you experienced headaches in this area as well? Yes, I have experienced pain in the last 30 days here. Yeah. So you have experienced headaches during the last Yes, 30 days headaches. in that sense? Yes. Okay. Could you please go to question 1 and add left temporalis headache? Have you experienced pain here as well with that movement? Yes. Left joint, familiar? Yes. And this here as well? Yes. Left masseter, familiar? Yes. Now, if possible, I will try to open your mouth wider using my fingers. If you want me to stop, raise your hand and I will stop immediately. Please open your mouth as wide as you can, even if painful. 50, terminated. Did you experience pain when I was pushing with my fingers? Yes. Could you please be show where? Here, here, and here. So the same areas that you experienced pain Yes. before, and these two familiar and familiar headache, Yes. and this familiar pain. Yes. Bilateral temporalis, familiar, familiar headache, bilateral joint, familiar, bilateral masseter, familiar. Okay, Sonia, now what I would like you to do is to open slightly and slide your jaw to the side as much as you can, even if painful. And I will take a measurement. 11 Itu millimeters. tandanya yang di Place garis the itu jaw in a di comfortable position. Did gigi you ya, experience any pain with that movement? patokannya. Yes. Could you please show me where with a finger? Here, here, and here. So here and here, Yes. and both sides are familiar and familiar headache. Yes.
Bilateral temporalis, familiar headache, right here. Yes. Right joint, is this pain familiar? Yes. And here in this region as well. Yes. Right masseter, familiar as well. Yes. Any place else? No. Place your jaw in a comfortable position, and now open just a little bit for me, please. And slide your jaw towards the side as much as you can, even if it's painful, and I will take a measurement. 8 millimeters, come back. Did you experience any pain with that movement? No. Now I would like you to open just a little bit for me and move your jaw forward as much as you can, even if painful, and I will take a measurement. 7 millimeters, go back. Did you experience any pain with that movement? No. Sonia, now what I'm going to do is I'm going to be checking for joint sound. So I will place my fingers in front of your ears, and what I would like you to do is to slowly open as much as you can, even if painful, and slowly close and put your teeth together. And you will repeat this movement 3 times, and I want you to pay attention to both joints, because at the end of the movement I will ask you if you hear or felt any noises, okay? Kok berhenti? Sonia, now what I'm going Sampai mana tadi? pain, No. negative, Sampai sini belum? Sebelumnya pain, Yes. familiar. Yes. About pain, right TMJ, no, and slowly Clear. close and put your teeth together. And you will repeat this Sorry, movement sorry, 3 times. And I want you to pay attention to Sorry, both bentar. joints, because at the end, Belum. right masseter, familiar as well. tadi bener dok yang TMJ noises itu. Place your jaw in a comfortable position, and now Noises. open just a little Ya bit udah for nggak me, apa-apa, habis ini. please. And slide your jaw towards the side as much as you can, even if it's painful, and I will take a measurement. 8 millimeters, come back. Did you experience any pain with that movement? No. Now I would like you to open just a little bit for me and move your jaw forward as much as you can, even if painful, and I will take a measurement. 7 millimeters, go back. Did you experience any pain with that movement? No. Sonia, now what I'm going to do is I'm going to be checking for joint sound. So I will place my fingers in front of your ears, and what I would like you to do is to slowly open as much as you can, even if painful, and slowly close and put your teeth together. And you will repeat this movement 3 times, and I want you to pay attention to both joints, because at the end of the movement I will ask you if you hear or felt any noises, okay? Right joint, open and close click. Left TMJ, no sounds. Sonia, did you hear or feel any sounds when you were opening or closing? Yes. Where and what do you hear? I heard a click here. Left TMJ, click. Was that click painful? Yes. Was that pain familiar? Yes. Okay, Sonia, now I would like you to pay attention to this joint, and what I would like you to do is to slightly open and move your jaw to the side as much as you can, even if painful, and go back to the center and teeth together, and repeat that 2 more times, please. And now towards the side, even if painful. Come back to the center, teeth together, 2 more times. And now forward as much as you can, even if painful. Go back, teeth together, and 2 more times, please. Right TMJ, no joint sounds. Sonia, did you hear any sounds during those movements in this joint? No. Now let's do this one. Open a little bit, and now move to the side as much as you can, even if painful, and come back to the center, teeth together. 2 more times, please.
Now towards the side as much as you can, even if painful. Go back teeth together 2 more times. And forward as much as you can, even if painful. Go back teeth together 2 more times. No sounds. Sonia, did you hear any sound in this joint when you were doing those movements? Yes. What did you hear? A click. Was that click painful? No. Sonia, now what I'm going to do is I'm going to apply a certain amount of pressure to different areas of your head, face, and jaw. I will ask you about pain, familiar pain, and familiar headache. In addition, I will ask you about referred pain, which refer to whether the pain stays only under my finger or if you feel the pain also anywhere else beside under my finger. Is that clear to you? Yes. Temporalis. Pain, No. pain, No. pain, No. negative. Pain, No. pain, No. pain, No. negative. Pain, Yes. familiar, Yes. familiar headache, Yes. refer. No. Pain, Yes. familiar, Yes. familiar headache, Yes. refer. No. Pain, Yes. familiar, Yes. familiar headache, Yes. refer. No. Positive, 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 negative. Masseter. Pain, No. pain, No. pain, No. negative. Pain, No. pain, Yes. familiar, Yes. referred. Yes. Can you show me where, please? My eye. Positive, positive, positive. Referred pain itu nyeri alih ya. Yang dipencet Pain. sini yang sakit No. matanya. Pain, No. pain. No. Temporalis. Pain, No. pain, No. pain, No. negative. Pain, No. pain, No. pain, No. negative. Pain, No. pain, Yes. familiar, Yes. familiar headache, Yes. refer. No. Wah. Pain, No. Positive, 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 non-refer. Masseter. pain, No. pain, No. pain, No. negative. Pain, No. pain, Yes. familiar, Yes. refer. Yes. Could you show me where?
Right here. Nah, itu revert ya. Stay in this area. Jadi Yes. nyerinya nyeri alih atau revert pain. Pain, No. positive, familiar, no refer. Pain, No. pain, No. pain, No. negative. TMJ, now could you please open your mouth for me? Open a little bit more, please, and now close and place it in a comfortable position. Pain, No. negative. Open for me, please. Open a little bit more and close. Open and close and place your jaw in a comfortable position. Pain, Yes. familiar, Yes. refer, No. now move your jaw forward for me, please. And back. And move it forward again. And hold it right there. Pain, No. negative. Now move your jaw forward for me, please. And back. And forward again. And hold it right there, please. Pain, Yes. familiar, Yes. refer, No. place your jaw in a comfortable position. Pain, No. pain, No. negative. Place your jaw in a comfortable position. Pain, No. negative. Pain, No. negative. Now open your mouth a little bit, please. And slide your jaw towards my finger. Pain, No. pain. Mm. Towards the side, don't open too much. Just to the side your jaw. Pain, No. pain. No. This concludes the standardized examination protocol. The clinical procedures illustrated in this Setelah itu video baru are ini incorporated algoritmanya into ya. the decision trees based on the diagnostic criteria for temporomandibular disorders. The first tree illustrates the pain-related TMD and headache. And the second tree illustrates the intra-articular and degenerative joint disorders. Further information can be obtained from the International RDC TMD Consortium website. Jadi setelah Anda melakukan pemeriksaan, jadi nanti ngikutin algoritmanya ya. Pain related TMG atau dia intraartikular atau sub ya. Atau apa namanya? Degenerative disorder. Oke, kita masuk ke ini beberapa sistem yang disetujui ya beberapa waktu sebelumnya ya ini ya ada 5. Lalu untuk yang selanjutnya yang masih belum diteliti itu adalah ini Axis3 atau genetik atau biomarker. Nah, jadi kalau untuk genetik biomarker ini memang belum ada secara spesifik yang meneliti. Jadi dia
bisa dicek atau dipredictable ya, diprediksi itu melalui mikrogenetik ya. Jadi sampai ke sub ya, jadi micro RNA. Jadi ada yang bagaimana cara memprediksi ini? Jadi ya ada suatu mikro RNA tertentu ya, coding tertentu ya, 2215P itu yang biasanya yang berhubungan dengan adanya prediksi adanya temporomandibular disorder. Jadi untuk kedepannya bisa menjadi ilmu yang menarik ini genetik. Lalu untuk X64 ini neurobiological. Saya mau tanya ini yang CSL kemarin Anda kerjakan antar teman kan? Ya, Iya, Dok. ada kendala nggak dulu tuh? Ada kendala atau nggak ngerti? Enggak sih, Dok. Nggak apa? Nggak ngerti. Enggak ada kendala, Dok. Oke. Kita masuk ke selanjutnya adalah ya, ini adalah tata laksana TMD non bedah. Jadi kalau Anda dari sudut pandang TMD untuk mengetahui diagnosis dan apa namanya tata laksananya ya tanpa bedah ya itu di bidang prostetik dentistry dari prostodontia ya. Tapi kalau nanti sudah mengenai degeneratif atau sudah mengenai subluxasi atau sudah mulai kondilnya sudah lepas atau patah itu udah mulai fase bedah. Nah, kalau udah fase bedah itu berarti yang mengerjakan adalah sejawat di bidang bedah mulut. Ya, kita ngomongin non bedah. Jadi pertama adalah Anda anamnesis kan, borang anamnesis sudah ada ya di buku itu, di buku pemeriksaan itu. Lalu Anda pemeriksaan klinis ya, tanda-tanda klinis sebagaimana, lalu sampai dengan menggunakan DCTMD sampai menemukan Anda diagnosisnya apa. Ya, melalui algoritma tadi. Nah, setelah itu diagnosis sudah dapat, Anda lakukan rencana perawatan ya. Termasuk medikasinya apa, apabila dia ada nyeri, direduksi dengan analgesik atau dilakukan occlusal adjustment apabila dia ada kontak berat. Lalu occlusal spleen. Nah, occlusal spleen ini macam-macam, nanti kita bicara di bawah. Nah, yang paling parah adalah posisi TMG apabila kondilusnya dia lepas. Ya. Lalu perbaikan dimensi vertikal, ini ada hubungan dengan kuliah saya nanti ya. Dan lain-lain sesuai dengan indikasi, lalu Anda menentukan prognosisnya bagaimana. Nah, ini adalah tipe dari occlusal appliance ya. Tipe dari occlusal appliance yang di tipe ini ya, occlusal spleen ini. Ini occlusal spleen maksudnya spleen apa namanya? Ini, apa namanya? Occlusal appliance ya. Di sini ada 5. Ada 6, maaf. Jadi ada namanya stabilization appliance, anterior positioning appliance atau apa, anterior bite plane, posterior bite plane, pivoting appliance, soft or resilient appliance. Ini masing-masing ada indikasinya. Kita bedah satu persatu. Ya. Pertama adalah SA. Jadi dia biasanya hanya mengenai otot aja nih ya. Jadi dipun tulang rahang atas dan memberikan hubungan ongkosan yang dianggap optimal untuk pasien. Tujuannya adalah menghilangkan ketidakstabilan ortopedi antara posisi oklusal dan posisi sendi, sehingga menghilangkan ketidakstabilan sebagai faktor etiologi dalam TMD. Indikasinya adalah berhubungan dengan beraktivitas otot seperti bruxism, ya, ini parafungsional ya. Bruxism, stabilization appliance harus dipertimbangkan ya. Lalu untuk indikasi stabilization appliance ini ya biasanya dengan pasien dengan lokal myalgia atau chronic centrally mediated myalgia. Nah, ini diagnosis ini keluar dari tadi di CTMD. Ya. Biasanya untuk SA ini lebih ke arah otot ya. Lebih ke arah karena gangguan otot biasanya macam-macam penyebabnya ya. SA ini untuk pasien yang mengalami retrodixitis secondary karena dia trauma, biasanya dia terbentur sesuatu ya, ototnya juga kena ya, terutama otot ya, tapi belum mengenai kerusakan pada kondilus.
Bagaimana cara membuatnya? Ini adalah tata laksana SA ya. Jadi ini adalah Anda cetak model kerja, lalu ini vacuum form namanya nih, vacuum form ya. Ini ada dijual nih di Dental Depot ada ini. Ya, pada rang atas lalu dicor dengan gypsum ya, dengan model kerja, lalu model dilepas dari cetakan. Oke, lalu bagian berlebih ditrim ya, menggunakan trimmer, eh, lalu sediakan clear resin akrilik diadaptasikan pada model ini. Jadi vakum bentuknya bulat, ditaruh di sini, modelnya ditaruh di bawah, lalu dipanaskan, lalu dicetak. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi nanti dipotong sesuai dengan kebutuhan. Ya, outline dipotong dengan separating disc ya, dengan ini disc potong. Dibuat setinggi papila interdental, jadi daerah papil. Jadi ngikutin bentuk papila interdental. Bagian bukal dan labial. Bagian kepala latar posterior dipotong dengan separating disc panjang garis lurus yang menghubungkan aspek distal dan step molar kedua. Jadi ya ini ya, hasilnya seperti ini. Cuman sebelah bagian bukalnya ini dipotong sesuai dengan interdental. Oke, nah nanti hasilnya seperti ini nih. Ya, jadi berlebih dihilangkan, lalu lingual border appliance sepanjang 10-12 mm dari atas gingiva, lalu digunakan pur untuk dihaluskan. Jangan lupa dihaluskan ya. Setelah Anda potong ini biasanya kasar, harus dihaluskan. Kalau nggak dihaluskan nanti nusuk ke gingiva. Ya, dengan apa namanya, clear akrilik ya, self cure, lalu dibentuk lebarnya kira-kira 4 mili, lalu meluas daerah di mana incisifus sentral antara yang bawah akan bersentuhan. Seperti ini. Jadi digunanya ini untuk si giginya ini tidak terlalu berkontak. Jadi untuk mengistirahatkan si rahangnya tadi, sendinya. Bagaimana cara masangnya ya? Dievaluasi secara intraoral ya, sesuai dengan girang atas, retensi stabilitas madai, gerakan bibir tidak boleh menyebabkan dislodge ya. Nggak boleh lepas ya, dislodge itu lepas. Tekanan diterapkan tidak boleh menyebabkan occlusal balance, tipping ataupun longgar. Jadi begitu dipasang celek nggak boleh goyang, harus fit. Ya, lalu border appliance terletak pada bagian tengah seperti anisal diperoleh retensi yang madai sehingga dia pas waktu dimasukkan. Apabila Anda menemukan SA ini tidak baik ya, tadi kan cara pembuatan SA tadi kan dipanaskan ya, jadi bisa dipanasin lagi. Jadi dia akan membentuk lagi jaringannya sesuai dengan jaringannya. Lalu dikeringkan dengan ya ini pengering apa? Tahu kan buat ngeringin rambut itu. Sampai dia fit ya. Nah, apabila dia retensi tidak baik ya, bisa juga dilapisi secara intraoral dengan clear auto akrilik. Jadi kayak itu apa? Kayak resementasi gitu loh. Jadi ditanam untuk apa namanya? Untuk yang menghadap ke jaringan itu tertutup dengan baik, sehingga retensinya juga baik. Ya, relining kalau istilah di gigi tiruan itu relining ya. Dengan menggunakan self cure akrilik, lalu cek retensi lagi. Ya, apabila dia optimal dan akan menyebabkan kondilus pada posisi stabil ya, stable position muskuloskeletal. Bagaimana cara ngecek apa namanya dia stabil dengan menggunakan bilateral manual manipulation. Ini udah ada CSL-nya kan ya? Ya, ada jelas. Ada nggak ini? Kayaknya ada deh ini. Siapa yang ngasih ini? Ya, bilateral manual manipulation. Ya, selalu ya ini. Jadi ini sudah dipasang di anterior yang atas ya. Kontak anterior di stop ditandai dengan articulating paper ya, lalu anterior stop tegak lurus dengan sumbu panjang gigi mandibular berkontak. Jadi kontaknya ini. Tidak boleh ada angulasi pada kontak, angulasi akan cenderung membelokkan posisi mandibula. Distal inklinasi pada anterior stop ya, anterior stop ini kan maju ke depan. Dia bergerak ke posterior menjauh dari musculoskeletal stable position. Ya, mesial inklinasinya adalah pergeseran mandibula ke depan karena clenching
akan cenderung membersihkan kembali ke condylus anterior. Jadi kalau dia mempunyai parafungsi, ya, mengenai kebiasaan buruk, terutama clenching kebiasaan buruk, dia akan kembali lagi ke ini, ke anterior lagi. Jadi kita eliminasi si kebiasaan buruk. Biasanya kalau di kebiasaan buruk ini, dia kan terus menetap. Nah, gini. Nah, itu bisa menyebabkan nyeri pada sendi. Ya. Lalu anterior stopnya datar dan pasien mencoba menutup gigi posterior. Jadi tarikan fungsional dari otot elevator mayor akan mendapatkan condylus pada posisi paling superoanterior di posterior slopes dari eminensia articularis. Ya. Jadi dia akan maju ke depan, terus bisa maju mundur lagi. Ya. Jadi dia nggak menetap, jadi harus dikembalikan ke posisi yang stabil. Intinya itu. Karena dia apa? Ini nyerinya di otot ini. Ini kondilusnya belum terlalu kena ini. Ya. Makanya diagnosisnya harus betul. Nah, setelah posisi eccentric relation ditemukan, lalu dibiasakan memakai apa namanya perantina selama beberapa menit. Lalu dikeluarkan dari dalam mulut dan self cure ditambahkan pada daerah anterior dan posterior terdiri dari permukaan oklusal. Ya. Pakai self cure, lalu diposisikan lagi. Jangan lupa pada saat diaplikasikan ini giginya jangan keadaan kering ya, agak dibasahi atau diberikan vaselin. Jadi pada saat dia setting bisa dikeluarkan. Ya, setelah ini dibilas, terus kembalikan dalam mulut dihaluskan. Jadi kotoran-kotoran ini dihilangkan ya. Ini Anda nggak perlu mengerjakan, tapi Anda cukup tahu aja nanti pada saat Anda menemukan kasus ini, Anda tahu bagaimana merujuk atau enggak apa yang Anda lakukan pertama kali, ya. Anda pasti ingat nanti kalau lulus nanti, kalau ada kasus seperti ini, apa hal pertama yang bisa saya lakukan apa? Kalau bisa Anda membuat ini lebih baik. Kalau Anda nggak bisa Anda rujuk ke spesialis prosto. Ya, nanti seperti ini ya. Jadi dikontakkan ini ya. Ini kan tadi dikasih vaselin nih, dikasih self cure ya. Yang dia posisinya dia nyaman untuk merilekskan otot ini. Fungsinya tuh merilekskan otot yang tegang tadi. Oke, lalu cek dengan articulating paper apabila dia kontak berat di grinding sampai dia kontak titik. Ya, terus lalu dia eccentric guidance, jadi menggunakan apa namanya lateral protrusive ya, gerak kanan kiri ke depan, lalu dicek ya, dicek dia nggak boleh ada kontak berat, dia harusnya kontak titik ya. Oke, lalu di adjust lagi. Ya ini kalau Anda nggak paham nggak apa-apa, tapi Anda cukup tahu aja deh. Ya, lalu setelah sudah sudah kontak berat dihilangkan, dihaluskan lagi, dipoles lagi, dipakai selama beberapa saat ya untuk observasi lebih lanjut. Ya, jadi untuk pembuatan SA ini ya harus fit dan akurat. Jadi fitnya, retensinya harus baik. Lalu pada saat centric relation ya, okusi sentrik ya. Lalu dicek dengan pergerakan protrusive movement, lateral movement ya, langsung dicek. Lalu harus apa namanya sesuai, harus datar, kontaknya harus titik ya. Kalau dipoles sehingga tidak mengiritasi jaringan lunak sekitar, harus dipoles. Lalu diobservasi sampai keluhannya si daerah TM itu otot-ototnya itu mulai beradaptasi dengan baik. Nah, selanjutnya adalah anterior positioning appliance atau apa ya. Jadi beranterior occlusal yang memposisikan mandibula ya, rahang bawah lebih ke anterior dari posisi intercups position guna memberikan relasi condyle diskus yang lebih baik dan meningkatkan adaptasi jaringan retrodiscal. Nah, ini biasanya untuk apa ini dengan diagnosis ini ya, disc displacement with reduction, with disc displacement with intermittent locking atau retrodicitis. Jadi kalau di sini berarti dia udah mengenai diskus ya, sudah mulai diskus. Disknya sudah mulai kena. Nah, jadi Anda menggunakan anterior positioning appliance seperti ini. Ya, mirip-mirip dengan SA.
Cuman dia lebih banyak menahan di daerah anteriornya ya, namanya anterior position compliance. Jadi full arch ya, ini full arch ya, ada lengkungnya, lalu diposisikan. Jadi nahannya di depan sini. Kalau dulu tuh istilahnya pas saat saya sekolah tuh namanya jig, anterior jig, dibentuk dari self cure akrilik ya. Tahapannya hampir mirip ya, pembuatan, lalu percobaan penentuan posisi anterior, penyesuaian oklusi, lalu dipoles, lalu dievaluasi. Ya, ini ya. Jadi ini nih. Ini yang membedakan si SA sama apa ini. Jadi pembuatannya mirip dengan SA, ada pembuatan guiding rem atau anterior stop. Nah ini anterior stopnya ini. Jadi ini dipakai nggak seharian ya. Jadi kalau makan dicopot. Tapi kalau sudah makan, sudah sehari-hari dipakai. Fungsinya ya sama tadi untuk mengembalikan ke posisi normal ya diskesnya. Di mana anterior stop ini ya, posisi anterior di mana gejala ketidaknyamanan ini bisa tereliminasi. Faktornya macam-macam biasa, parafungsi, clenching ya tadi, trauma dan lain sebagainya. Ya, lalu gigi anterior kontak dengan peranti ya, gigi posterior tidak berkontak dengan peranti apa, jaraknya minimal. Jadi kontaknya cuma di depan aja, jadi di bagian posterior dia tidak berkontak. Ini gunanya untuk sebentar. Bila peningkatan ini kan ada jarak, jadi Anda bisa dievaluasi. Kalau dievaluasi dia perlu penambahan dimensi vertikal, sudah ada polanya. Ya. Jadi penggunaan apa ini? Bila gejala tidak hilang, instruksi protrusi mandibular dan gerakan mandibular akan menutup. Gejala hilang buat groove, ya. Lalu selanjutnya apa? Jadi kalau mamanya tadi Anda buat SA tadi ototnya masih belum beres juga, Anda lanjutkan dengan apa ini? Hampir mirip ya tadi. Nah ini anterior stop nih. Jadi ya pembuatan grup, restruktur, evaluasi P, penambahan self-cure, evaluasi occlusion setting, finishing, dan poles dalam mulut, lalu evaluasi. Kriterianya, dia harus stabil, retentif, semua gigi mandibular berkontak, anterior eliminasi gejala TMJ, kira-kira mampu memposisikan kondil ke depan, berarti sudah halus dan tidak mencederai jaringan. Ya, bedanya tadi di SA tadi digunakan pada sehari-hari, cuman kalau apa digunakan pada malam hari. Jadi untuk siang hari dengan metodenya physical self regulation ya. Jadi dengan fisioterapi ini dipijat ya. Penggunaannya pada siang hari atau sehari-hari pada saat nyeri aja, kalau tidak nggak usah digunakan. Nah, penggunaan apa ini hanya bersifat sementara dan tidak permanen ya. Kontrol. Selanjutnya ada anterior bite plane ya, penentikan dipasang pada gigi masing dengan tujuan kontak dibatasi pada anterior rang bawah. Nah ini tadi, kalau tadi apa itu kan sampai belakang, ini dia cuman di depan aja. Jadi dia adanya karena terkait ketidakstabilan ortopedik, perubahan akut kondisi oklusi, lalu pasien dengan open bite ya. Ini kemarin banyak ini kasus saya di rumah sakit YRC itu datang tuh nggak bisa mingkem ya. Jadi yang kontak tuh cuma gigi belakang aja, depannya dia nggak kontak, open bite. Ya seperti ini nih, open bite. Biasanya sakit semua ini. Biasanya kalau dengan gini kan dia nggak bisa ngontak, nggak bisa gigit. Mau nemu nggak bisa. Dan sini kerja berat. Itu biasanya ototnya kena itu. Otot-otot pengunyahan. Sehingga menyebabkan nyeri pada daerah TM. Ya. Lalu selanjutnya adalah posterior bite plane. Ini in case open bite anterior ya. Kita posterior bite plane ini dipasang pada gigi posterior guna mengubah dimensi vertikal dan posisi mandibula. Ini lebih advance lagi nih. Soalnya kalau sudah dalam bentuk gini,
Bagaimana ini bisa kontak? Ini Anda harus full rehab. Jadi ini dibentuk lagi oklusinya sampai dia dibuatkan crown ya, crown lengthening sampai dia kontaknya bagus. Karena dia posisinya di situ. Ya, ini kasusnya untuk penurunan DV signifikan. Mengubah posisi mandibula ke anterior. Ya. Resiko perhatian ini sama dengan anterior bite plane. Jadi ada resiko open bite posterior ketika dipakai terlalu lama. Jadi memang harus dikontrol sementara. Jadi nggak boleh permanen. Ya, penggunaan SA dan APA ini diindikasikan pada kasus derangement. Lalu selanjutnya ada pivoting appliance ya. Berarti akhir pada satu lengan rahang dan memberikan satu kontak posterior di tiap kuadran dengan tujuan menggerakkan kondil ke bawah di sekitar titik sumbu posterior sehingga mengurangi tekanan interartikular. Ini contohnya ya. Indikasi adalah mengurangi tekanan intraartikular. Jadi onlat permukaan artikular lalu eliminasi joint sound. Biasanya pasien dengan adanya clicking ya. Hanya terjadi jika gaya menutup terletak anterior dari pivot. Ternyata gaya menutup pada posterior pivot. Jadi pendekatan sekarang adalah pasien dengan disc displacement disertai rasa nyeri. Ya, jadi ini lebih ke apa namanya perlu diagnosis yang sangat tepat ini untuk menggunakan pivoting appliance. Selanjutnya adalah resilience appliance atau safe appliance ya. Perantai dari material resilient atau lunak yang dipasang pada gigi-gigi maksimal dengan tujuan memberikan kontak simultan dan merata pada seluruh tubuh. Jadi indikasinya ada pada individu yang rentan mengalami trauma ke rahang dan lengan rahang. Biasanya pada atlet. Anda tahu pakai ini ya, atlet pakai apa? Yang lunak di dalam mulut. Ya. Ya, ini bisa digunakan untuk clenching, grinding, biasan parafungsi ya. Menunjukkan aktivitas otot pasar tidak menurun pada penggunaan soft appliance. Ya. Penelitian yang terbaru ya. Jadi soft appliance ini lebih diindikasikan sebagai paliatif, jadi terbatas untuk mengurangi rasa nyeri dan jangka waktunya pendek. Contoh pada kasus sinusitis kronis dan manifestasi pada nyeri gigi posterior. Pertimbangan penggunaan appliance tadi ya, Anda harus melihat perubahan kondisi oklusi, kondisi kondil, peningkatan DV, kesadaran kognitifnya, perubahan input perifer, sistem saraf pusat, pemulihan alami, efek placebo yang kamu cari ya, efek placebo itu apa sih? Lalu efek regresi rata. Perubahan kondisi oklusi penggunaan apa sih akan mengubah kondisi oklusi yang sudah ada. Tujuan utama perawatan adalah diubah menuju posisi yang lebih stabil dan optimal guna mengurangi aktivitas otot dan mengurangi gejala. Perubahan posisi kondil penggunaan appliance akan mengubah posisi kondil menuju MSP atau dalam posisi yang fungsional dan kompatibel dengan kondisi pasien. Nah, biasanya kondisi-kondisi TMD ini dibarengi dengan penurunan DV. Jadi Anda harus meningkatkan dimensi vertikal. Baik secara sementara ya, atau diturunkan sesuai dengan aktivitas otot yang ditemui. Kesadaran kognitif adalah penggunaan appliance membuat pasien lebih awas dengan kebiasaan pengunyahannya, terutama pada pasien parafungsi ya, bruxism atau clenching. Lalu dikombinasikan dengan self itu ya, self treatment, sehingga secara mengurangi aktivitas dari rahang. Perubahan input perifer saraf pusat pada pasien diketahui ada peran saraf pusat ya, penggunaan appliance menurunkan input perifer menuju sistem saraf pusat, jadi terjadi inhibisi tendensi bruxism ya. Ini Anda cukup tahu aja lah, nggak terlalu dalam, jadi Anda cukup tahu kira-kira apa yang perlu kita lihat ya. Nah ini contoh kasus ya, anamnesis, lalu koronil otot pengunyahan, pemeriksaan, lalu ditemukan adalah penurunan dimensi vertikal, overclosure ya. Perawatannya adalah pemakaian appliance selama 1 minggu sampai dia gejala hilang. Nah kalau gejalanya hilang, mau diapain? Kalau dia penurunan DV ya, DV-nya ditingkatkan. Biasanya kalau DV ditingkatkan itu dia ada kehilangan gigi. Tapi rata-rata keluhan TMD itu
pada pasien bergigi, giginya masih lengkap. Apa yang Anda lakukan? Full rehab. Jadi di kontaknya dibuat yang baru semuanya. Ya, ini alur perawatan. Ya, ini sampai Anda mendapatkan tata laksana yang baik ya. Lalu ini ada farmakologi atau obat-obatan ya. Jadi kira-kira kalau dia nyeri dikasih apa, antibiotiknya apa, injeksinya apa. Ya. Tapi kalau saya jarang pakai injeksi, saya lebih suka per oral aja. Ya. Tapi apabila kondisi pasien dia akut ya bisa juga dengan injeksi. Ya, kesimpulannya adalah perkembangan mutakhir mengenai diagnosis TMD ini menggunakan DCTMD ya kriterianya untuk mendapatkan diagnosis yang tepat sehingga tata laksana perawatan dapat berhasil dengan baik. Referensi dari Oxon tahun 2020 edisi 8, lalu Schiffman ya, ini untuk DCTMD-nya. Oke, itu dari kuliah TMD, tata laksana TMD.